Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Adik-adik mahasiswi semester 5A yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu ya, bertatap muka meskipun memang via Zoom. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan ya, dan diberikan kemudahan dalam proses belajarnya. Oke, sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemanfaatan, diberikan kemudahan dalam proses belajarnya, dan juga diberikan kemanfaatan ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, saya persilahkan kepada adik-adik, barangkali ada hal-hal yang tidak dipahami dari materi yang sudah disampaikan. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, saya senang sekali. Ibu mau nanya. Oke, silahkan Bella. Izin mematikan kamera dulu ya, Bu ya. Kenapa Bella? Izin mematikan kamera, Ibu. Oke, silahkan. Jadi untuk memastikan ya, Bu ya, kan ini katanya yang menulis kitab ini nih dua murid beliau ya, Bu ya. Iya, terus, betul. Berarti Bu semua kayak latar belakangnya, semuanya itu dari ucapan beliau gitu ya, Bu ya. Beliau terus siapa? disalin beliau siapa sih? Imam Mutawalli Asy'arawi. Iya. Kayak latar belakang itu ya kayak beliau ceramah gitu ya, Bu ya. Terus beliau muridnya menyalin gitu ya, Bu ya. Oke, pertanyaannya? Ya memastikan Ibu. Berarti semua dari kitab kayak latar belakang itu tuh semua dari hasil ceramah beliau gitu ya, Bu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya? Ini lesu belum makan atau gimana ini? Udah Bu, udah makan. Udah makan kan ya? Udah Bu. Ibu mau nanya. Oke, silahkan. Ini kitab ini yang ditulis oleh muridnya beliau ini ada ininya nggak sih Bu, kritik dari ulama-ulama lainnya kayak gitu? Terima kasih Bu. Oke, kritik ya, respon ya. Oke, satu lagi. Ibu mau nanya. Oke, Anissa, Asyakura. Yang dari tafsiran ini yang ada di surah Al-Baqarah itu Bu, yang Allah mengajarkan Nabi Adam itu nama-nama itu nama-nama benda atau nama-nama benda aja apa emang semua nama-nama gitu Bu? Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Saya respon dulu ya. Untuk pertanyaannya Bella Bartiza, jadi memang kitab tafsir Khawatir Haulal Quran Al-Karim ini merupakan hasil ceramah ya. Jadi awalnya itu ceramah, tapi kemudian dibukukan menjadi sebuah karya tulis, karya tafsir ya.
siapa yang menulis? Dua muridnya. Jadi kenapa Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini? Jadi namanya Muhammad Mutawalli Asy'arawi ya. Kalau hanya Mutawalli Asy'arawi saja itu nama ayahnya. Nama yang memiliki kitab tafsir Khawatir ini ada Muhammadnya. Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Nah, Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini memang lebih lebih suka dengan kajian-kajian secara lisan ya. Karena apa? Karena ketika ada transfer keilmuan melalui lisan, itu akan lebih mudah dipahami ketimbang melalui transfer melalui tulisan. Begitu ya. Jadi alasan kenapa beliau melakukan secara lisan, tidak menggunakan, tidak menulis seperti kitab tafsir siapa misalnya. Kitab tafsir Said Qutb, Fi Dhillil Quran itu kan ditulis ya. Tapi berbeda, sama halnya dengan tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar itu kan juga dari kajian-kajian ya yang kemudian dibukukan menjadi sebuah tulisan. Sama halnya dengan kitab tafsir Khawatir ini juga seperti itu. Jadi Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini melakukan kajian secara lisan selama 16 tahun ya. Nah, itu kemudian dibukukan menjadi sebuah karya tafsir sebanyak 29 jilid. Begitu ya. Cuma bedanya kalau kitab tafsir Al-Manar itu Muhammad Rashid Ridho sebagai muridnya ikut berkontribusi, ikut menafsirkan ya. Kalau Al-Manar kan dari surah Al-Fatihah, untuk Muhammad Abdu ya dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Maidah, surah An-Nisa ayat 125 ya. Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Rashid Ridho sampai surah Yusuf. Tetapi berbeda dengan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Jadi semuanya itu murni dari karya beliau, hanya saja ditulis oleh muridnya. Seperti itu ya. Jadi mulai dari muqaddimah itu semuanya ya dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Nah, alasan penamaan kitab Khawatir ini karena memang di muqaddimahnya kan bunyinya Khawatiri Haulal Quran Al-Karim, begitu ya. Itu yang kemudian dijadikan nama ya, nama kitab tafsir tersebut. Jadi Khawatir Haulal Quran Al-Karim, renungan seputar Al-Quran Al-Karim. Karena memang menurut beliau yang berhak untuk menafsirkan itu adalah Nabi Muhammad. Jadi itu kerendahan hati beliau ya. Beliau mengatakan bahwa hasil tulisan beliau sebanyak 29 jilid itu bukanlah sebuah tafsir, tetapi itu hanya renungan beliau saja terhadap ayat-ayat Al-Quran. Begitu ya, Khawatir Haulal Quran Al-Karim, tapi lebih dikenal dengan tafsir Asy'arawi ya, ketimbang nama kitab tafsirnya sendiri, Khawatir Haulal Quran Al-Karim. Begitu ya, Bella Bartiza. Kemudian pertanyaannya untuk Bilqis ya, Bilqis. Bagaimana respon masyarakat terhadap kehadiran kehadiran kitab tafsir Khawatir Haulal Quran? Jadi kita tahu ya, kitab tafsir Khawatir Haulal Quran. Oke, saya nyambung ke penafsirannya, saya nyambung ke pertanyaannya Asyakura ya, tentang wa'allama Adam al-asma. Jadi saya kasih contoh dulu, baru kemudian nanti kita bisa melakukan melakukan penilaian terhadap kitab tafsir tersebut. Jadi ketika beliau menafsirkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, yakni Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama-nama, begitu ya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha, begitu. Nah, kata beliau, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, bahwa ayat tersebut itu merupakan respon terhadap malaikat. Di ayat sebelumnya kan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, begitu ya. Jadi pada saat itu Allah berkomunikasi ya, berdialog dengan para malaikat, dan Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa saya akan menjadikan manusia khalifah di muka bumi, begitu. Tetapi responnya malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, begitu ya. Karena memang manusia itu seringkali melakukan pertumpahan darah ya. Maka di situ kemudian
Nah, di ayat 30 itu, Al-Baqarah ayat 30 itu kan menunjukkan seperti tidak sepakat ya para malaikat itu bahwa Allah ini ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, kemudian di ayat berikutnya, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, ini merespon apa yang ditanggapi oleh malaikat bahwa manusia itu memiliki yang tidak kamu miliki. Apa itu? Adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan itu sendiri. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, bahwa Allah itu mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Mengajarkan nama-nama. Nah, pertanyaannya kemudian sama juga. Jadi karena memang kitab tafsir beliau ini adalah hasil ceramah ya. Jadi seperti dialog antara Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dengan para audiensnya. Maka di situ Syekh Mutawalli Asy'arawi di dalam kitabnya menyebutkan seperti ini. Kalau seandainya kan bunyinya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ya, bahwa Allah mengajarkan semua nama-nama kepada Nabi Adam. Pertanyaannya kemudian kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, apakah Allah mengajarkan semua nama-nama sejak penciptaan alam semesta sampai pada hari kiamat? Apakah semua dijelaskan oleh Allah, diajarkan kepada Nabi Adam? Kalau memang semua diajarkan kepada Nabi Adam, bagaimana kemudian ketika ada temuan-temuan atau hasil penelitian yang ditemukan jauh setelah masa Adam? Apakah itu juga diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam? Begitu. Nah, kemudian baru di bawahnya Syekh Mutawalli Asy'arawi memberikan jawaban. Ya, memberikan jawaban. Beliau memberikan permisalan ya, perumpamaan-perumpamaan dalam rangka untuk supaya masyarakat memahami pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Jadi beliau menjelaskan terlebih dahulu dari aspek wa 'allama Adam al-asma'nya. Ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa Allah mengajarkan Nabi Adam itu memang di situ Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Adam. Ya, memberikan kelebihan kepada Nabi Adam. Kenapa dikatakan memberikan kelebihan? Karena memang secara unsur, secara asal itu manusia itu berasal dari unsur yang lebih rendah ketimbang malaikat. Ya, manusia diciptakan dari tanah. Tanah itu memiliki sifat yang rendah, ya, karena diinjak-injak. Sementara malaikat itu memiliki sifat yang tinggi, cahaya ya, cahaya. Tetapi di sini Allah memberikan kelebihan kepada manusia yang memang memiliki unsur yang lebih rendah. Sehingga manusia memiliki kelebihan yakni pengetahuan ketimbang malaikat. Ya, jadi di situ Allah memberikan kelebihan. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki pengetahuan itu bukan karena manusianya yang hebat, tetapi karena Allah memberikan pengetahuan kepada manusia tersebut. Dan suatu waktu Allah akan mampu mengambil pengetahuan itu ya. Oke, jadi di situ Allah memberikan penjelasan, perumpamaan. Begitu juga ketika Nabi Sulaiman dengan Hudhud ya. Nabi Sulaiman itu kan seorang raja dan seorang nabi. Kemudian Hudhud itu kan hanya tentara berupa burung yang sangat lemah ya. Tetapi di situ Hudhud ahattu bima lam tuhit bihi. Saya mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, kan begitu ya di surah An-Naml itu. Itu menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh Hudhud itu memang Allah yang memberikan kepada Hudhud. Dan itu memang seperti Nabi Musa dengan Khidir ya. Nabi Musa seorang rasul dan seorang nabi. Tetapi Khidir ini adalah seorang hamba yang soleh begitu di tafsirnya Asy'arawi. Tetapi di situ Nabi Khidir memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, sehingga Nabi Musa berguru kepada Khidir begitu ya. Jadi di situ ada proses di mana Allah memberikan kelebihan meskipun dia posisinya lebih rendah, tetapi memang Allah memberikan kelebihan kepadanya. Jadi
keistimewaan yang dia miliki itu bukan karena dirinya, tetapi karena Allah yang memberikan itu. Jadi itu dari aspek wa'allama Adam al-asma'nya ya, wa'allama Adam al-asma'. Terus kemudian bagaimana proses Allah mengajarkan kepada makhluknya, begitu ya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana proses Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, begitu. Nah, di situ Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari menjelaskan bahwa proses pengajaran Nabi Allah kepada Adam itu berbeda dengan proses pengajaran manusia dengan manusia, ya. Jadi kita jangan kemudian membayangkan ya, jangan kemudian membayangkan proses pembelajarannya itu seperti kita ini yang sekarang ini membutuhkan media. Kita kan kalau ada proses pembelajaran itu kan membutuhkan media. Medianya itu apa? Ya, kita misalnya menggunakan media Zoom, menggunakan data, menggunakan laptop, menggunakan HP, dan lain sebagainya, yang kemudian akhirnya ada transfer of knowledge ya, ada transfer pengetahuan begitu. Tetapi kalau Allah memberikan pengajaran kepada Nabi Adam itu tidak perlu media, ya. Tinggal Allah memberikan ilham, menancapkan pengetahuan itu di hati Nabi Adam. Jadi jangan kemudian kita menanyakan bagaimana caranya, begitu ya. Apalagi ketika misalnya ya, kita kemudian kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari ya di dalam kitab tafsirnya, apalagi ketika misalnya orang itu bisa berbicara, itu kan hasil dari apa? Orang bisa berbicara itu hasil dari apa? Hasil dari mendengar ya, hasil dari mendengar. Apakah kemudian Allah itu berbicara kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam itu mendengar, dan kemudian akhirnya Nabi Adam itu bisa mengucapkan nama-nama tersebut. Karena kan wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah ya. Kemudian Nabi Adam itu menyampaikan, memberikan pelajaran kepada para malaikat atas nama-nama tersebut. Jadi pada umumnya itu kan kita mampu berbicara karena kita mendengar. Kita tahu ini laptop karena ada orang yang mengatakan itu laptop, kan begitu ya? Karena kita mendengar itu laptop, kalau itu namanya laptop, maka kita pun mampu menceritakan ke orang lain bahwa ini namanya laptop. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan Allah? Nah, yang seperti ini juga tidak perlu dipertanyakan ya, karena memang cara proses transfer keilmuannya itu berbeda. Ya, berbeda. Jadi bukan berarti apakah Allah mengajarkan kemudian menyebutkan, kemudian Nabi Adam mendengarkan, yang kemudian akhirnya Nabi Adam mampu membaca dan lain sebagainya. Tetapi memang proses pengajaran Allah dengan proses pengajaran manusia dengan manusia itu berbeda. Tetapi yang pada prinsipnya ya, pengajaran Allah kepada Nabi Adam itu kemudian dicontoh oleh pengajaran manusia dengan manusia. Jadi di situ kan Allah memberikan pengajaran nama-nama ya. Ini gunung misalnya. Jadi menyebutkan nama, tidak menyebutkan kata kerja. Misalnya kalian misalnya ada seorang ibu punya anak, ya, punya anak. Maka yang diajarkan itu apa? Nama-nama kan? Ya. Ini pisau. Ini pisang. Ini buah apel, ini buah apa lagi? Buah jeruk, ini buah durian dan lain sebagainya. Jadi kita memberikan pelajaran nama-nama, begitu ya. Kita tidak memberikan pelajaran kata kerja. Menyapu, kan tidak ya. Tapi kita mengawali pembelajaran terhadap anak kecil misalnya, itu kan dengan memperkenalkan nama-nama. Sama halnya dengan Allah memberikan pengajaran kepada Nabi Adam berupa nama-nama. Begitu ya? Asyakura? Jadi semua nama-nama. Jadi ada juga yang kemudian memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud nama-nama ini karena apakah nama-nama itu sejak penciptaan alam semesta sampai hari kiamat. Jadi sebetulnya di situ tuh lebih kepada Allah memberikan potensi. Memberikan potensi sehingga manusia itu mampu menyebutkan nama-nama, ya, memiliki potensi. Karena kan manusia juga diberi akal ya, yang kemudian akhirnya dia bisa melakukan analisa dan lain sebagainya, melakukan penelitian, research dan lain sebagainya.
Begitu ya. Nah, kemudian dari penafsirannya beliau, ini kan contoh sekilas saja ya. Jadi kalau kita melihat karakter penafsiran beliau itu seperti, bukan seperti lagi ya, penafsirannya itu dialog. Ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Ada pertanyaan, ada jawaban. Sama ketika beliau menafsirkan nazzala 'alaikal kitab, turun. Turun ini maksudnya turun dengan sendirinya Al-Qur'an atau ada yang menyertai, begitu ya. Nah, kemudian beliau menafsirkan dengan mengutip ayat yang lain, nazala bihir ruhul amin, bahwa Al-Qur'an turun itu yang membawa adalah ruhul amin, yakni malaikat Jibril. Nah, kemudian pertanyaannya seberapa lama? Begitu ya. Seberapa lama Al-Qur'an ini turun? Yang kemudian akhirnya beliau melakukan analisa dengan kata nazala dan anzala, karena Al-Qur'an terkadang menggunakan kata nazala, terkadang menggunakan kata anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu kan menggunakan anzala. Tetapi di surah Ali Imran, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, menggunakan kata nazala. Kemudian masih di ayat yang ketiga, wa anzalat taurah wal injil. Sementara Taurat dan Injil menggunakan anzala. Nah, kemudian akhirnya beliau memberikan pernyataan bahwa Al-Qur'an itu turun dalam 2 fase. Fase yang pertama adalah turun secara sekaligus, yakni menggunakan kata anzal, anzala yunzilu inzal. Jadi dari Lauhil Mahfuz ke mana? Ke langit dunia. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Di situ tidak dijelaskan ya. Kalau dijelaskan ya nanti tahsilul hasil ya, tidak menemukan jawabannya karena memang tidak ada informasi tentang itu. Kemudian fase yang kedua adalah Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur. Kalau yang pertama adalah turun secara seluruhnya. Kemudian fase yang kedua adalah turun secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Yakni dari langit dunia ke Nabi Muhammad, di mana Al-Qur'an turun sesuai dengan peristiwa-peristiwa, begitu ya. Jadi penafsirannya itu sangat mudah dipahami ya, dan juga sangat banyak informasi tentang hal-hal yang mungkin tidak dijelaskan oleh kitab-kitab tafsir sebelumnya. Nah, kemudian apa yang kemudian menjadi respon ulama pada saat itu terhadap hadirnya kitab tafsir khawatir haulal Quran Al-Karim ya. Misalnya seperti banyak sekali yang memberikan komentar ya, termasuk juga Yusuf Al-Qardawi. Yusuf Al-Qardawi ini mengapresiasi karya tafsirnya Asy'arawi ini ya, karena memang sangat kaya akan makna ya. Beliau ini sangat logis, begitu juga Muhammad Mustafa Ghanim ya. Beliau juga memberikan apresiasi terhadap penafsirannya Syekh Mutawalli Asy'arawi, karena memang Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini mampu menyuguhkan penafsiran yang analisanya logis ya, kemudian cara berpikirnya itu juga sistematis ya, secara sistematis, dan menggunakan bahasa yang kemudian mudah dipahami oleh masyarakat umum ya. Jadi kitab tafsirnya itu kan 29 jilid ya, jadi sangat tebal sekali. 29 jilid ini maksudnya bukan 29 juz, tetapi kitab tafsir itu ditulis sebanyak 29 jilid. Dan kitab tafsirnya selesai sampai juz 30 ya. Jadi responnya lebih banyak yang positif ya. Jadi beliau ini juga terhindar dari kisah Israiliyat ketika beliau menafsirkan fa'azallahum asyaiton. Itu kan seringkalinya kitab tafsir pertengahan dan klasik mengutip kisah-kisah Israiliyat. Saya udah cross check ya. Banyak mengutip kisah-kisah Israiliyat di mana Nabi Adam, iblis ketika merayu Nabi Adam, karena iblis sudah terusir dari sorga, maka dia masuk melalui perut ular dan lain sebagainya. Ularnya berbentuk A, B, C, D gitu ya. Jadi itu kan Israiliyat. Tetapi berbeda dengan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ketika menjelaskan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi dan seterusnya. Beliau mengutip ayat yang lain. Tidak mengutip kisah Israiliyat. Beliau mengutip fawaswasalahuma syaitan, bahwa di situ syaitan itu membisikkan. Kenapa Nabi Adam itu digelincirkan dari sorga
dan dikeluarkan dari sorga oleh Allah, karena di situ fawaswasa lahumas syaitan, karena memang syaitan itu membisikkan kepada keduanya. Membisikkan apa? Apa lanjutnya ayatnya? Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi yang dibisikkan itu apa yang dilarang oleh Tuhanmu itu sebetulnya dalam rangka agar kamu itu tidak bisa seperti malaikat, agar tidak bisa kekal selama-lamanya, begitu. Itu isi bisikannya ya. Terlepas memang bagaimana cara membisikannya, apakah dia datang lagi ke surga, itu tidak dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Tetapi kita tahu bahwa kita pun bisa ya, artinya setan itu kan mengalir di darah kita ya, mengalir di darah kita. Jadi dia bisa, kalau di Al-Quran kan disebutkan bahwa dia itu mampu datang dari sisi depan, dari sisi belakang, dari sisi kanan, dari sisi kiri ya. Tetapi di situ tidak disebutkan dari sisi atas. Nah itu ada penafsiran lagi oleh para mufassir, karena sesuatu yang dari atas itu menunjukkan sesuatu yang mulia. Al-Quran itu kan turun dari atas, dan lain sebagainya begitu ya. Jadi responnya sangat mengapresiasi terhadap karya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Begitu Bilqis, Bella, sama Asyakura. Makasih Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Mungkin karena besok libur nasional ya, jadi agak lemes-lemes gitu. Libur Bu. Kenapa? Bu, tapi libur Bu besok Bu. Tergantung kesepakatan dengan dosennya ya. Ya. Boleh libur, boleh Libur tidak. aja Bu. Ibu liburnya kita sampai Kamis juga nggak Bu? Sebetulnya kan libur nasional itu sampai hari Minggu ya, Rebo sampai Minggu. Iya. Wow. Iya Bu. Iya Bu. Ibu ingin libur. Iya, sampaikan Lumayan. saja sama dosennya, kita pengen libur gitu. Ya, yuk Japri yuk, guys. Tapi kalau libur nanti konsekuensinya numpuk di belakang ya. Ya Bu. Ya, Tapi Mm-mm. Apalagi di pertemuan ini kan kita cuma berapa minggu sih? 13, berapa minggu ya? Hanya 12 minggu ya, sementara kita membutuhkan 14 minggu atau berapa ya? Saya belum hitung. Begitu deh. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu mau nanya, Oke, Al-Munawwarah. kalau terkait mazhab beliau itu kelihatan nggak Bu dari cara beliau dalam menafsirkan? Oke, untuk berbicara tentang madhab dalam karya beliau itu terlihat ya, bagaimana ketika beliau menafsirkan wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Itu terlihat bahwa beliau bermadzhab Syafi'i. Jadi beliau menafsirkan wa la taqrabuhunna hatta yatahurna itu bukan berarti hanya inqita'ud dam, hanya sampai pada batas berhentinya darah, tetapi dia harus sampai pada mandi baru diperbolehkan begitu ya. Nah, beliau ini kemudian mengutip, artinya menafsirkan ayat yang lain, la yamassuhu illal mutahharun, ya, bahwa tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci begitu ya. Nah, al-mutahharun di situ itu kan ada yang memahami yang dimaksud adalah malaikat. Ya, malaikat yang memang disucikan. Tetapi manusia pun bisa disucikan. Caranya apa? Ya dengan manusia bisa disucikan dengan cara mandi ataupun dengan cara wudhu. Maka dia kondisinya akan menjadi suci, begitu ya. Suci karena mengikuti apa yang sudah disyariatkan, begitu ya. Maka wala taqrabuhunna hatta yadhurna la yamassuhu illal mutahharun, maka yang dipahami adalah sampai pada batas mandi.
bukan sampai pada inqita'ud dam. Begitu ya. Beliau berarti bermadhab Syafi'i. Nah, sementara aliran kalamnya, beliau ini seorang Sunni ya, dilihat bagaimana ketika beliau menafsirkan Allau yasha'ullah lahadan nasa jami'a. Kalau Allah menghendaki, maka semua manusia itu diberi petunjuk. Tetapi yang terjadi apa? Ada yang muslim, ada yang non-muslim, ya, ada yang diberi petunjuk, ada yang tidak diberi petunjuk. Ini berarti Allah tidak bijak atau bagaimana? Gimana menurut kalian kalau ditanya begitu? Allau yasha'ullah lahadan nasa jami'a. Jika Allah menghendaki, maka semuanya akan diberikan petunjuk. Berarti gimana? Orang yang tidak diberikan petunjuk, berarti Allah tidak adil dong. Padahal katanya Allah maha adil. Allah maha bijak. Bagaimana kalian kalau ditanya ayat itu? Gimana Munawwarah? Ya mungkin Allah lihat dari usaha kita kali Bu. Lihat usaha. Dan doa kita juga. Oke, ya betul. Jadi di situ kan memang kalau kita melihat ayat yang lain ya, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, begitu ya. Di ayat yang lain juga Allah menciptakan kebaikan dan keburukan itu memang dalam rangka untuk mengetahui, untuk menguji seberapa keimanan orang tersebut, begitu ya. Sama halnya ketika beliau menafsirkan Allah yasha'ullah lahadan nasa jami'a, kalau Allah menghendaki semuanya beriman, maka semuanya akan diberikan petunjuk. Tetapi kan yang terjadi ada yang diberikan petunjuk, ada yang tidak. Nah, ini bukan kemudian Allah zalim ya. Artinya Allah menciptakan surga dan neraka. Ya, menciptakan surga dan neraka. Nah, untuk apa? Dalam rangka untuk menguji keimanan seseorang. Nah, untuk menguji keimanan seseorang itu kan zalim ketika kita tidak memberikan, ketika Allah tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan potensi apa-apa ya. Nah, di sini kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, bentuk kebijaksanaan Allah itu Allah memberikan akal kepada manusia. Dalam rangka apa? Ya untuk memberikan, mengarahkan manusia supaya ada di jalan yang benar, begitu ya, diberi akal. Tetapi akal pun tidak cukup. Maka Allah pun mengutus seorang rasul. Ya, mengutus seorang rasul. Nah, seorang rasul di sisi lain juga Allah menurunkan kitab suci. Karena kita umat Muhammad, maka Al-Qur'an ya kitab sucinya. Jadi Allah memberikan akal, Allah mengutus seorang rasul, Allah juga menurunkan kitab suci. Disitulah kemudian ketika manusia kok masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran akal, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulnya, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka konsekuensinya adalah masuk neraka. Tetapi ketika dia mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah, apa yang diarahkan oleh Rasulnya, apa yang disampaikan oleh Al-Quran, dan mengikuti kebenaran akalnya, ya, maka dia akan masuk surga. Nah, di sini kan berarti beliau ini seorang Sunni ya, tidak kemudian mendewakan akal, tidak kemudian seperti kaum Jabariyah. Sunni itu kan di tengah-tengah. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah jam 11 ya. Ada lagi? Sudah cukup? Dewi Lutfiah nggak bertanya? Enggak dulu, Ibu. Oh, enggak, belum. Oke. Ada lagi yang bertanya? Okta, kayaknya suara Okta belum kedengeran ya selama online ya? Iya Bu, belum Bu. Ada lagi yang bertanya? Firdausi nggak Ibu. bertanya? Enggak Ibu. Oke, apa Bella? Sebenarnya saya mau nanya Ibu, yang Nabi Musa
yang mengatakan saya lebih pintar. Apa tadi ya Bu ya, dari penjelasan Ibu itu ada maksudnya ada sumbernya gitu, maksudnya beliau ada hadisnya gitu ya Bu ya, beliau mengatakan begitu ya Bu ya. Oke, beliau Saya mengatakan seperti itu, ya, gimana? Iya Bu, kurang lebih seperti itu Bu. Oke, nanti kalian bisa cross check ya. Saya lupa redaksi secara utuhnya ya. Itu ada di Sahih Bukhari. Jadi ketika Nabi Musa melakukan khutbah ataupun ceramah ya di depan Bani Israel, di situ Bani Israel menanyakan kepada Nabi Musa mengenai siapa yang ada nggak orang yang lebih pintar ketimbang engkau begitu ya. Nah di situ nanti cross check ya di kitab Sahih Bukhari. Di mana siapa Nabi Musa kemudian menjawab bahwa saya yang memang lebih mengetahui ketimbang yang lain. Nah disitulah kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa bahwa ada orang yang lebih tahu ketimbang engkau Musa, gitu ya, ketimbang engkau Musa. Maka disitulah orang tersebut ada di antara dua laut ya, Majma'al Bahraini au Amdiya Hukuba di dalam surah Al-Kahfi ya. Jadi kemudian akhirnya Nabi Musa kemudian mencari bersama pembantunya ya, mencari Khidir. Tapi Khidir ini apakah seorang nabi atau orang biasa? Ini masih menjadi perdebatan di antara para ulama ya. Ada yang mengatakan beliau ini seorang nabi, ada yang mengatakan beliau ini seorang manusia biasa. Kalau melihat bahasanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari, abdan solih ya, jadi seorang hamba yang solih, tidak mengatakan seorang nabi yang solih. Begitu Bella, cuma untuk redaksi secara lengkapnya saya lupa redaksi utuhnya. Nanti bisa cross check di kitab Sahih Bukhari. Fawajada abdan, ya. Kalau di Al-Quran memang tidak disebutkan. Jadi memang Allah itu kenapa ya kalau kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari, kenapa Allah memberikan kelebihan satu di antara kelebihan yang lain? Jadi si A diberikan kelebihan ini sementara yang si B tidak diberikan kelebihan tersebut. Itu memang dalam rangka Allah memang tidak ingin manusia yang dicintainya itu terbuai. Makanya di situ Nabi Sulaiman diperumpamakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari, Nabi Sulaiman dengan hudhud. Ya, jadi meskipun Nabi Sulaiman begitu hebatnya, mampu menguasai semua alam ya, baik alam manusia, alam jin, alam hewan, itu semuanya beliau mampu menguasainya, tetapi ternyata ada sesuatu yang tidak dipahami, tidak diketahui oleh Nabi Adam. Dan itu diketahui oleh hudhud. Gitu. Sama halnya dengan Musa, dengan Khidir, malaikat dengan manusia, Adam, begitu. Begitu Bella. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Fatin, Aziza Fatin, nggak ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Alfi, nggak ada yang ditanyakan, Alfi. Kayaknya juga belum dengar suara Alfi ya. Nggak ada? Nih, Anggres, siapa lagi nih? Yang belum kedengeran suaranya. Erna Sari. Siapa lagi? Anissa Nur Izzatul. Ada yang ditanyakan? Cukup? Ashifa Kurnia, ada yang ditanyakan? Ibu. Oke. Tadi di YouTube yang tadi saya ini
beliau termasuk ulama yang ini ya Bu, kontra sama itu ya, tafsiran yang pakai sastra ya? Bukan Iya pakai nggak, Bu? sastra, pakai sains. Iya, sains. Iya Bu. Iya, pertanyaannya? Mengapa mengapa ya? Ada apa ya Bu? Alasannya kenapa? Ada alasannya kenapa? Ya, jadi memang beliau tidak sependapat ketika Al-Quran ditafsirkan dengan pendekatan sains, karena memang pendekatan sains itu kan kebenarannya relatif ya, kebenarannya relatif, sementara Al-Quran itu kebenarannya mutlak, begitu ya. Tetapi bagaimana kemudian beliau menafsirkan tidak ketika ada ayat-ayat kauniyah? Beliau tetap menafsirkan, tetapi tidak seperti Syekh Tantowi Johari ya, yang beliau kemudian misalnya menafsirkan ikhtilaful laili wan nahar, itu ada garis lintang, ada garis bujur dan lain sebagainya ya. Beliau tetap menafsirkan ayat-ayat kauniyah karena beliau kan menafsirkan seluruhnya ya. Tetapi tidak seperti Syekh Tantowi Johari misalnya di wal ardo madadnaha ya, bahwa Allah bumi ini dihamparkan ya. Nah, di situ menunjukkan bahwa selama ini, maksudnya temuan teori sains itu kan bumi itu bulat ya, bumi itu bulat. Tetapi ketika melihat wal ardo madadnaha, itu menunjukkan bahwa bumi itu datar, begitu ya. Berarti di situ kontra dengan temuan sains. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ini bukan berarti kontra. Nah, Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa yang dimaksud bumi ini apakah bumi secara keseluruhan atau bumi, misalnya ketika kita di sebelah di kutub utara, maka kita akan melihat kutub selatan itu seperti hamparan ya, tidak berbentuk bulat. Begitu juga sebaliknya, ketika ada di kutub selatan melihat kutub utara, maka seperti hamparan. Artinya, beliau tetap menjelaskan ayat-ayat kauniyah, tetapi tidak kemudian menerapkan secara utuh teori-teori sains yang ada. Karena menurut beliau, ketika Al-Quran betul-betul ditafsirkan dengan teori-teori sains, maka nanti kebenaran yang mutlak akan tidak terkurangi dengan kebenaran yang relatif. Makanya kata Yusuf Al-Qaradawi, kitab tafsirnya itu mampu dibaca tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, begitu ya. Karena mungkin penafsiran beliau itu, kalau penafsiran sains itu kan dibatasi oleh waktu ya, artinya bisa saja relevan untuk saat ini, tetapi tidak relevan untuk abad-abad berikutnya, karena teori sains itu terus berkembang. Begitu, Asyifa Kurnia? Iya, baik Bu, terima kasih. Oke, sudah cukup ya? Sudah jam 11.10. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya, ini kan berarti sudah pertemuan yang ke-7 ya? Materinya 6, satunya kontrak perkuliahan, berarti Ya, ini Bu. pertemuan ke-7. Nanti insya Allah saya akan share, biasanya kan kalau habis pertemuan ke-7 kan UAS UTS ya. Pinginnya libur udah mau dikasih UTS ya. Nah, UTS-nya nanti kan kemarin kesepakatannya meringkas ya, merangkum ya. Nanti saya kasih tabelnya. Nanti kalian boleh merangkum kapan saja, tetapi harus dikumpulkan nanti ketika berbarengan dengan UAS-nya ya. Jadi nanti di pertengahan atau minggu ketiga bulan Desember untuk pengumpulan. Kalau toh besok langsung dikumpulin juga nggak apa-apa. Artinya batas deadline terakhir itu ketika penyetoran dengan UAS-nya. Gitu ya Citra ya, Kosma? Baik, Ibu. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita kecipratan ya, mendapatkan keberkahan dari ilmunya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ya.
Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Banyak Sama-sama. Ibu. Semoga libur, Ibu.